Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda suka menunda-nunda nggak? Pekerjaan Anda terbelengkalai. Pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan hari ini, Anda tunda besok. Anda mau besok aja lah, besok aja lah. Nah, sebenarnya menunda itu adalah termasuk salah satu penyakit mental. Nah, penyakit mental ini Anda bisa sembuhkan sebetulnya. Nah, semoga video kali ini bisa mencari akar penyebab kenapa Anda suka menunda-nunda dan solusi cara menyembuhkannya. Nah, jadi gini, sahabat entrepreneur, setiap orang itu pasti punya sisi malas atau sisi meremehkan. Ya, ketika Anda mencapai sesuatu, Anda akhirnya membuat segala sesuatunya itu menjadi Anda lebih baik Anda tunda. Jadi, saya melihat sebaiknya sih, kalau Anda memang punya masalah seperti ini, saran saya itu cuma satu, coba dulu 5 tips ini. Siapa tahu Anda bisa menghilangkan sifat menunda tersebut. Ya, yang pertama, kerjakan yang prioritas. Jadi gini, mungkin Anda banyak yang harus dikerjakan. 5 hal yang harus Anda kerjakan. Catat. Nah, dari 5 itu, lingkari salah satu, mana yang harus diselesaikan dulu. Anda nggak bisa mengerjakan 5-5-nya semuanya. Pilih 5. Setelah itu coret yang kedua, coret yang ketiga. Baru masalah itu selesai. Dan itu Anda tidak akan menunda lagi. Dan itu udah saya lakukan selama puluhan tahun belakangan. Dan itu berhasil. Akhirnya saya nggak pernah menunda. Ya, nah itu boleh di tips. Jadi Anda breakdown, catat 5 hal atau 10 hal yang harus Anda kerjakan. Coret dulu mana yang harus Anda kerjakan. Itu namanya menentukan skala prioritas. Yang kedua, breakdown pekerjaan tersebut menjadi beberapa bagian. Misalkan pekerjaan itu Anda terasa terlalu berat, maka Anda harus bisa breakdown. Contohnya gini, pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama? Contoh 3 hari. Anda breakdown, ya kan? Breakdownnya adalah contohnya, kalau 3 hari berat, Anda breakdown mungkin menjadi, saya 3 hari itu mungkin perlu waktu 30 jam, 1 hari 10 jam. Anda breakdown, 1 hari saya harus selesaikan minimal 3 jam. Nah, sepercaya sama saya, 10 hari akan selesai. 3 jam kali 10 hari selesai. Tapi kalau Anda merasa berat, akhirnya Anda letakkan, sampai kapanpun tidak akan selesai. Contoh menyelesaikan skripsi. Anda merasa ini berat, nggak pernah jadi skala prioritas. Akhirnya malas, akhirnya Anda tunda. Akhirnya sampai kapanpun skripsi tidak pernah akan selesai. Tugas akhir tidak pernah akan selesai. Kenapa? Karena Anda tidak di deadline. Dan Anda tidak punya prioritas. Dan akhirnya Anda tidak breakdown, sehingga merasa itu berat. Ya jelas, mungkin dulu bab 1 nggak selesai, mau maju bab 2. Bab 1 aja nggak maju-maju. Padahal mungkin harus selesai 6 bab. Iya kan? Nah, ketika Anda breakdown bab 1, oke, bab 1 ini saya harus setiap hari harus 2 jam. Kerjakan 2 jam. Percaya sama saya, bab 1 akan selesai dalam waktu 3 hari. Kalau mau. Nah, itu namanya Anda breakdown. Oke, 1 hari ini 2 jam saya harus progres maju sampai ke sini. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mulai dari yang berat terlebih dahulu. Nah, maksudnya itu apa? Sama seperti kalau Anda makan. Biasanya makan itu Anda ada apanya? Ada nasinya, ada telurnya, ada dagingnya. Anda suka makan yang mana dulu? Biasanya yang paling enak Anda sembunyikan paling belakangan. Sama. Anda makan dulu yang Anda anggap berat. Ketika Anda anggap berat, maka otomatis mindset Anda itu, bukannya yang ringan selesai. Tidak. Ketika yang berat aja bisa selesaikan, mindset Anda itu wow, ternyata gampang juga ya. Ternyata masalah seberat ini saya bisa selesai juga ya. Kenapa nggak bisa? Contoh Anda diberikan tugas di kantor. Ada 5 tugas, Anda harus kirim. Sebagai kurir. Kirim yang paling jauh dulu. Jangan yang paling dekat. Anda paling jauh, akhirnya Anda merasa yang jauh itu akhirnya jadi dekat. Nah, sama seperti itu. Itu semua cuma masalah mindset. Bagaimana kita bisa mengibuli mindset kita. Ya, salah satunya pernah sewaktu saya belajar NLP. Ada orang mau menurunkan berat badan. Kenapa? Karena di semua gym, di Gold Gym, di Celebrity Fitness, itu kenapa setiap Anda orang treadmill atau lari di depan itu pasti ada layar televisi. Kenapa? Nah, itu namanya mengalihkan perhatian. Pekerjaan yang berat yaitu treadmill. Anda mungkin kalau setengah jam Anda lari, Anda akan merasa capek. Kenapa? Anda fokus sama prosesnya. Tapi ketika pikiran Anda mengalihkan perhatian pada televisi, maka Anda akan fokus sama televisi, apalagi pertandingannya sepak bola, pertandingannya basket, atau nonton sinetron kesukaan Anda, atau nonton film kesukaan Anda yang lagi seru. Ketika Anda nonton di depan, maka fokus Anda melihat film itu. Anda nggak fokus pada rasa capek dan lelahnya Anda berlari. Tak terasa ketika satu babak pertandingan bola 45 menit. Wow! Loh, saya udah lari 45 menit rupanya. Nah, itu dia. Jadi kerjakan sesuatu yang berat. Dan prioritas dan alihkan perhatian. Ya, Anda bisa tips ini. Sehingga Anda nggak akan menunda. Yang keempat, singkirkan benda
pengalih fokus. Handphone dimatiin. Harus. Silent. Ya kan, TV dimatiin. Semuanya. Sehingga Anda bisa fokus mengerjakan. Jadi Anda nggak akan menunda. Kalau handphone ada, ini ada. Akhirnya nggak selesai. WA nggak berhenti masuk. Instagram nggak berhenti DM. Mana bisa. Oke, fokus. Yang kelima, janji pada diri sendiri. Jika tugas selesai, Anda akan dapat hadiah. Sama seperti saya. Saya dulu pernah mempunyai satu goals. Kalau saya hari ini mau capai sebuah target, saya akan mati-matian capai target itu. Ketika saya capai, Anda harus memberikan Anda self-reward. Harus. Kenapa? Supaya ketika Anda memberikan self-reward, wah enak ya ketika Anda mencapai sesuatu menang. Jangan ketika Anda sudah berhasil mencapai sesuatu, nggak dikasih hadiah. Jangan. Maka pikiran bawah sadar Anda akan merekam bahwa when you achieve something, ketika Anda mencapai sesuatu, pikiran Anda dienakkan. Wow. Dan akhirnya pikiran bawah sadar Anda tidak konflik. Akhirnya pikiran bawah sadar Anda, wah ternyata enak juga ya kalau ngerjain PR. Dari yang dulunya besar, dari yang dulunya berat, akhirnya jadi ringan. Selamat mencoba 5 tips ini. Semoga tips ini bermanfaat. Dan mulai besok jangan menunda lagi. Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa.